Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Ai Susanti Putra Nindya dapat menjumpai Anda dalam program acara Dialog. Dan hari ini pemirsa Bali TV kita akan membahas tema terkait karya Ida Batara Turun KB, harmoni niskala segala dalam menuju Bali era baru. Nah, seperti apa kaitannya Bali era baru yang kita sinergikan dengan perayaan atau pelaksanaan Ida Batara Turun KB yang sedang digelar saat sekarang ini. Dan pemirsa Bali TV, hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh dua orang narasumber. Langsung saja kita sapa beliau. Di sebelah kiri saya beliau adalah Bapak Imade Suparte APMT. Beliau selaku Kepala Biro Pemerintah dan juga Kesra Setda Provinsi Bali. Kita sapa beliau. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Iya, terima kasih Bapak untuk kehadirannya pada hari ini di Bali TV. Dan hari ini Pak Made kita bertemu pemirsa Bali TV dan kita akan membahas banyak sekali terkait dengan tema kita Ida Batara Turun KB yang disinergikan dengan Bali Era Baru ya. Dan program pemerintah ini sedang digaungkan saat sekarang ini. Dan untuk itu di sebelah kiri beliau juga ada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Bapak Ide Bagus Alit Suryana SAGMSI. Om Swastiastu Bapak. Nggih, Om Swastiastu. Nggih, Puna Pigiatra Pak Bagus. Astung karo becik rahayu. Nggih, rahayu. Matur sukses semua Bapak kehadirannya hari ini di Bali TV. Dan tentunya pemirsa Bali TV beberapa segmen ke depan sampai dengan penghujung acara nanti kita akan membahas topik kita untuk Anda pemirsa Bali TV. Dan untuk Anda pemirsa Bali TV, harapan kami dimanapun berada yang menyaksikan program acara Dialog persembahan dari Bali TV hari ini bersama Kepala Biro Pemerintahan dan juga Kesra Setda Provinsi Bali dan juga Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dapat bermanfaat untuk Anda semua dimanapun berada. Dan sebelum nanti kita membahas kegiatan atau upacara Ida Batara Turun KB yang kita sudah tahu pemirsa Bali TV sedang marak beritanya di mana-mana termasuk juga di media sosial. Untuk itu kita akan langsung membahas yang pertama terkait dengan Bali Era Baru. Nah, saya mau ke Bapak Made Suparte terlebih dahulu sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali. Bapak membahas dengan pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan statement yang banyak sekali atau sudah sering sekali kita dengar bersama-sama yakni kata Bali Era Baru. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan Bali Era Baru ini sendiri Bapak? Silahkan. Bali Era Baru adalah Bali yang maju, menerapkan tata kehidupan yang hijau, berdasarkan nilai-nilai Sadkerti yang terdiri dari beberapa hal, yaitu Atma Kerti, Wana Kerti, Jana Kerti, dan beberapa hal berikutnya. Oke, berkaitan dengan Bali Era Baru itu sendiri yang dirangkaikan dengan kegiatan Ida Batara Turun KB, bagaimana untuk dari Bapak Bagus sendiri melihat hal itu? Silahkan Bapak. Terima kasih pemirsa Bali TV yang tiang hormati. Dalam hal yang disebut dengan Bali Era Baru ini, ya tentunya kita pertama harus melihat visi pemerintah Provinsi Bali periode 2025-2030 yang di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Bapak Giri Praste. Dengan visi Nangun Sadkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju dalam Bali Era Baru. Nah, jadi dalam Bali Era Baru ini, nah kemudian yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Jadi alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia niskala sekala. Jadi niskala sekala. Nah, era baru di sini dimaksud adalah suatu era yang ditandai dengan tata titi kehidupan yang baru yang ditandai dengan pelaksanaan penataan pembangunan secara fundamental dan komprehensif yang berkaitan dengan 3 hal utama, yaitu alam Bali, kemudian manusia Bali, kerama Bali dan kebudayaan Bali. Jadi ini dilaksanakan sesuai dengan tatanan kehidupan Bali yang mengacu pada adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal
secara niskala skala. Jadi kehidupan di era baru ini yang dimaksud adalah menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti. Itulah yang dimaksud dengan Bali era baru. Baik. Berarti untuk Bali era baru sendiri tentunya yang dicetuskan oleh pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur Bali bersama Bapak Wakil Gubernur Bali dan juga jajaran Bapak ya. Tentunya harmonisasi dalam niskala ataupun skala itu tercipta. Semuanya bersinergi, seiring dan sejalan seperti Nika Bapak Gim. Bapak, untuk hal ini bagaimana implementasi atau nilai kearifan lokal Sadkerti yang bisa diaktualisasikan tentunya oleh masyarakat Bali melalui pelaksanaan upacara Ida Betara Turun KB, yang mana kita ketahui sendiri untuk upacara Ida Betara Turun KB begitu akan dilaksanakan upacara tersebut, masyarakat sudah dengan euforia sangat excitednya Bapak ya. Bahkan bukan hanya warga masyarakat mungkin di Pulau Bali saja, bahkan beliau-beliau ini masyarakat umat Hindu Sendharma dimanapun berada meluangkan waktu, menyempatkan dirinya untuk tampil dalam pelaksanaan upacara Ida Betara Turun KB ini. Mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak Bagus dulu, nanti akan ditambahkan oleh Bapak Madi. Terima kasih. Terkait dengan implementasi nilai kearifan lokal Sadkerti berkaitan dengan karya Ida Betara Turun KB di Pura Besakeh. Ya, tentunya kita mulai dari bahwa Pura Besakeh dalam sastra banyak disebutkan, yaitu dalam Raja Purana Besakeh, bahwa Besakeh itu merupakan huluning Bali Raja. Artinya hulunya Pulau Bali. Dan juga kawasan Pura Besakeh sampai dengan puncak Gunung Agung itu juga ada disebutkan hila-hila hulundang ing Basuki. Artinya kawasan suci, artinya kawasan di Pura Besakeh beserta sampai ke puncak Gunung Agung itu merupakan kawasan suci, tempat memohon keselamatan, kerahayuan. Nah, jadi sebagai tempat memohon kerahayuan, tentunya ilo-ilo, artinya tidak sembarang orang, artinya bahaya bagi orang yang tidak punya kepentingan untuk kesucian wilayah itu untuk masuk ke sana. Jadi tidak sembarang orang boleh masuk atau tinggal di wilayah yang disucikan itu. Nah, oleh karena itu para leluhur, para penglingsir kita sudah punya cara bagaimana memelihara kawasan suci itu, yaitu salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti. Nah, sekarang yang pertama adalah Atmakerti, bagaimana mensucikan dan memuliakan atma, roh atau jiwa. Nah, di sana kan ada Pura Besakeh, di sana tempat kita untuk membangkitkan spirit jiwa kita, kesucian jiwa kita melalui persembahyangan di Pura Agung Besakeh, yang dalam hal ini bertepatan dengan pelaksanaan karya Ida Betara Turun KB. Itu secara niskala dilakukan dengan melaksanakan upacara di pemeliharaan kesucian di kawasan Pura Agung Besakeh dan juga Gunung Agung, baik itu upacara yang dilaksanakan secara berdasarkan uku, kemudian ada yang dilaksanakan sesuai dengan Purnama Tilem, ada yang dilaksanakan Purnama Tilem ini setiap tahun dia dilaksanakan, kemudian ada pula upacara yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, Pancawali Krama. Kemudian ada yang dilaksanakan 100 tahun sekali, Kedasaludra, kemudian 1000 tahun sekali, Merbu Bumi. Jadi itu secara niskala bagaimana memelihara kesucian Pura Agung Besakeh dan kawasannya itu. Nah, kemudian secara niskala, Bapak Gubernur Bali juga sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali nomor 25 tahun 2020 tentang fasilitasi pelestarian pura, kemudian juga pertimo dan simbol-simbol keagamaan. Baik, jadi mungkin kita di sana kan ada Pura Besakeh, bagaimana kita menjaga kesucian Pura Besakeh itu gitu. sendiri. Baik, kita tahu Bapak bahwa
masyarakat Bali ketika mendengar kata Pura Besakeh, atmosfer atau vibes ingin tangkil itu besar sekali ya Bapak ya. Ya, Mungkin betul. kita akan tahan dulu Bapak, Bapak Bagus dan juga Pak Madi, nanti kita akan lanjut perbincangan kita. Dan pemirsa Bali TV, semakin menarik perbincangan kita kali ini membahas terkait Bali era baru yang disinergikan dengan Ide Betara Turun KB untuk upacara yang sedang berlangsung saat sekarang ini di Pura Besakeh. Untuk itu pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, masih di program acara dialog bersama dua orang narasumber kita. Pada kesempatan kali ini masih dengan tema kita atau topik kita, yakni karya Ide Betara Turun KB, harmoni niskala sekala dalam mewujudkan Bali era baru. Dan pemirsa Bali TV, tadi di segmen awal kita sudah sempat membahas bersama dua orang narasumber kami bagaimana Bali era baru, program yang digaungkan oleh pemerintah Provinsi Bali bersama jajaran yang disinergikan dengan pelaksanaan upacara Ide Betara Turun KB untuk harmonisasi skala, niskala, adat, budaya, dan semua yang terkandung di dalamnya harus menjadi satu kesatuan. Dan untuk itu pemirsa Bali TV, kita sambung kembali perbincangan kita. Tadi kita terputus ya Bapak untuk peraturan pemerintah sendiri berkaitan dengan Bali era baru dan juga pelaksanaan upacara Ide Betara Turun KB. Silakan dilanjutkan Pak Bagus sebelum nanti mungkin ditambahkan oleh Bapak Madi dan kita akan masuk ke pelaksanaan upacara Ide Betara Turun KB. Durus. Jadi tadi sudah kita sampaikan yang Atmakerti. Nah, sekarang lanjut yang kedua adalah Segara Kerti. Nah, bagi kita umat Hindu di Bali, tradisi kita di Bali bahwa laut dan pantai itu sangat besar, artinya pemanfaatannya terkait peranannya, kemudian pemanfaatannya terkait dengan pelaksanaan upacara keagamaan. Iya. Nah, dalam hal ini kita percaya bahwa di laut itu adalah sumbernya amerta, dan juga dari laut sumbernya datangnya wabah, penyakit, dan juga hama. Kan itu. Nah, untuk itu dalam rangka menjaga kesucian dan kelestarian laut beserta pantainya itu dilaksanakan upacara pekelem di laut. Ya. Kemudian pekelem ada juga melaksanakan upacara Nangluk Merano. Dan yang terpenting, pantai itu harus terjaga kelestariannya karena di sanalah tempat kita melasti. Nah, tempat kita melasti, jadi secara niskala itu upacara yang dilaksanakan, kemudian ini kan niskala-skala kan itu ya, bagaimana wujudnya nyatanya secara skala. Secara skala kita menjaga bagaimana agar laut itu tidak tercemar airnya. Tidak tercemar airnya, kemudian juga pantainya tetap terjaga dengan baik, tidak tercemar baik oleh sampah maupun benda-benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita menjaga keharmonisan niskala dan skala keberadaan laut dan pantainya itu. Jadi terkait itu juga Bapak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan Gubernur Bali nomor 24 ya Pak ya, 24 tahun 2020 tentang pelestarian danau, sumber air,
kemudian juga sungai dan laut. Jadi itu pergub ini digunakan untuk melestarikan laut dan juga danau. Karena laut dan danau itu merupakan sumber air kebutuhan hidup kita sehari-hari. Baik, untuk Bapak Made sendiri ada yang mungkin bisa ditambahkan Bapak sebelum nanti kita masuk ke upacara Ida Betara Turun KB sendiri untuk implementasi sendiri? Implementasi dari Satkerti dimaksud sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis Kebudayaan tadi. Memang dalam kehidupan masyarakat Bali nilai-nilai Satkerti itu sangat dijaga dan benar-benar diupayakan untuk dilaksanakan. Baik, untuk Satkerti Loka Bali dan juga pelaksanaan upacara Ida Betara Turun KB. Bapak, bagaimana peran Pemprov Bali sendiri dalam mendukung penyelenggaraan upacara Ida Betara Turun KB yang sedang berlangsung di Pura Besakih sendiri? Silakan Pak Made. Untuk mendukung pelaksanaan daripada acara Ida Betara Turun KB, pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 terkait dengan tatanan baru pemudak atau pengunjung yang berada di kawasan Pura Agung Besakih selama pelaksanaan karya Ida Betara Turun KB. Ada beberapa berarti aturan-aturan yang diberikan untuk pemudik sendiri. Saya mengingat ke beberapa perayaan atau pelaksanaan upacara Ida Betara Turun KB yang sebelum tahun 2026 Bapak Bagus, Bapak Made, bahwa memang pemerintah Provinsi Bali menerapkan beberapa aturan, diantaranya adalah penertiban para pedagang agar kita lebih kusuk untuk melaksanakan ritual atau persembahyangan sekalipun nikah Bapak pelaksanaan bagaimana kita tertib membawa barang-barang bawaan, salah satunya adalah sarana persembahyangan kita yang harus bebas dari plastik, penjagaan kebersihan, tatanan pemedak tangkil yang ditertibkan dari masing-masing kabupaten. Nah, seperti apa gambaran 2026 saat sekarang ini? Mungkin bisa dimulai dengan Pak Made dulu, nanti ditambahkan oleh Bapak Bagus Durus, Pak. Untuk pelaksanaan tahun 2026 ini terkait dengan penertiban untuk penggunaan timbulan sampah plastik sekali pakai sebagaimana diatur dalam Pergub 97 tahun 2018, di dalam memasuki area Pura Besakih ada disiapkan petugas yang akan melakukan pemeriksaan terkait dengan kelengkapan dari upakara, apakah upakara yang dibawa mengandung sampah plastik atau tidak. Nanti akan dilakukan semacam pemeriksaan di tempatnya di area Manikmas, di pintu masuk utama, pintu utamanya, sebelum memasuki area suci Pura Agung Besakih. Baik, Bapak Bagus, mungkin kita bisa membahas masalah ini karena menarik sekali. Karena beberapa waktu lalu Titiang juga pernah tampil ke Pura Besakih sebelum 2026 ini untuk liputan bersama teman-teman media dari Bali TV juga Bapak ya. Bagaimana konsep Bali era baru sangat menertibkan pemudik yang berkunjung ke Pura Besakih, mulai dari tatanan sampah, ketertiban beribadah, sehingga semua kondisi dapat terjaga dengan baik. Bagaimana kita fokus bersembahyang, tapi kebersihan, ketertiban, budaya, adat yang ada di kawasan Pura Besakih tetap terjaga, termasuk juga tatanan parkir sangat ditata dengan baik dan dengan rapi sehingga tertib pemudik seperti nikahnya Bapak mungkin kita bercermin dari beberapa waktu lalu yang belum adanya aturan dari pemerintah Provinsi Bali, belum adanya Bali era baru, mungkin kita dapat bandingkan atau sandingkan dengan saat sekarang ini lebih tertib, lebih teratur. Nah, Punapi untuk dari Bapak sendiri Pak Bagus dengan tim, silakan dari dinas. Terima kasih Ibu. Jadi terkait dengan pelaksanaan karya Ida Betara Turun KB di era baru yang sekarang ini, jadi bagaimana Bapak Gubernur dalam hal ini dengan mengeluarkan surat edaran aturan pedak tangkil ke Pura Besakih itu adalah bagaimana agar ketika kramo atau masyarakat Bali yang akan tangkil muspa ke Pura Agung Besakih, karena di sana kawasan suci, ketika akan menuju kawasan suci dia merasa nyaman dari perjalanannya, kemudian sampai di sana dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa hening, sehingga nanti lebih kusuk dia akan matur sembah kepada Ida Betara. Dimulai dari pengaturan pemedak yang tangkil. Per kabupaten sudah diatur tanggalnya, kemudian pengaturan lalu lintas juga. Dulu kan biasanya sering macet. Ketika macet timbul perasaan jengkel, padahal kita mau sembahyang. Jadi bagaimana keheningan kita, kesucian kita itu
hilang dia kan gitu karena jengkel. Nah kemudian lalu lintas yang lancar, kemudian sampai di Pura Besakih parkir yang teratur, tertata dengan rapi. Patut. Jadi juga kelancaran di sana. Kemudian pada saat sembahyang, jadi bagaimana sudah diatur di sana dengan baik, dengan adanya juga disediakan kamera CCTV, masyarakat dapat memantau apabila mungkin rame dia untuk menahan dulu, jangan dulu bergerak ke sana masih rame kan gitu. Jadi agar puro itu dapat menampung umat keramo yang tangkil sesuai dengan kapasitasnya itu. Kemudian juga ada dibentuk tim yang menjaga kebersihan di sana, yang mengatur, ada pecalang, ada pemangku yang melayani dengan baik, dan juga di sana ada pementasan seni tradisi sesuai dengan kearifan lokal Bali. Jadi intinya keramo itu kalau bisa yang sampaikan dimanjakan agar dia itu tumbuh rasa tanggung jawab, rasa memiliki. Ketika ada rasa tanggung jawab dan memiliki, mereka menjaga kebersihan di sana, tertib ketika tampil ke sembahyang ke pura, ada sampah yang sudah selesai dipakai untuk sembahyang, canang-canang itu diambil lagi untuk dibawa pulang. Jadi tanpa ada yang memerintah, tanpa ada yang memberitahu, tumbuh kesadaran. Itulah yang disebut dengan Bali era baru ini. Kesadaran kita, karena itu adalah budaya kita, budaya Bali, masyarakat Bali yang berkualitas, kan, yang jemaat, nah kan itu jemaat, kemudian juga disiplin dan suka bergotong royong. Nah itulah Bali era baru itu. Gitu. Baik, Pak Bagus sareng Pak Made. Tadi Titiang tertarik dengan penatanan Bali era baru terkait upacara Ide Betara Turun KB di semua lini, di semua sektor untuk menciptakan harmonisasi bagaimana kita beribadah atau melakukan persembahyangan, baik secara skala maupun di skala. Pengaturan pemedak tangkil berdasarkan kabupaten sudah dikeluarkan juga surat edaran. Nah, punapian tuh Bapak bila aturan ini melewati batas, maksudnya per kabupaten seperti misalnya Kota Denpasar sudah mendapat giliran tanggal berapa sampai tanggal berapa terlewat. Bisakah pemedak tersebut tangkil kembali atau seperti napi Pak aturannya selama ini? Mungkin siapa dulu boleh menanggapi, Pak Made Durus, ditambahkan oleh Pak Bagus Malembos. Terima kasih Bu atas ininya. Memang terkait dengan pemedak, ketika mereka melewati ini tetap bisa sembahyang Bu. Tetap bisa, dan itu terakomodir dalam ketentuan dimaksud, karena memang masing-masing kadang-kadang kan punya kesibukan yang tidak bisa kita abaikan, sehingga perlu melewati waktu seharusnya mereka untuk datang ke pura itu. Nah, untuk itu memang idealnya mereka mengikuti ketentuan yang ada. Namun demikian ketentuan ini kan dibuat tidak kaku kan. Artinya ketika mereka tidak bisa, masih bisa untuk tampil di lain waktu gitu. Seperti itu yang penting mereka tetap melaksanakan atau menjaga ketertiban di pura itu, kebersihan dan kenyamanan untuk pelaksanaan persembahyangan. Untuk kepentingan bersama juga nggih Bapak nggih. Silakan Pak Bagus punapian untuk ditambahkan dari jawaban mungkin dari Bapak Made. Ya, memang aturan itu dibuatkan untuk dilaksanakan, ditaati. Namun betul juga seperti disampaikan oleh Pak Karo Pamkesra tadi, tidaklah kaku kan itu. Tapi jangan kita secara sengaja untuk mengabaikan aturan mengabaikan jadwal-jadwal itu, karena kadang-kadang kita sekarang faktor pekerjaan, pas pada umpama dari Denpasar, pas jadwalnya Denpasar, ketika kita tidak dapat izin dari kantor atau tidak dapat cuti, ya kita sesuaikan kapan kita sempat ke sana. Namun seperti yang tekankan tadi, jangan secara sengaja, kan itu secara sengaja. Artinya aturan ini dibuat untuk mendisiplinkan kita, untuk mendisiplinkan kita. Bukankah ketika kita sembahyang, mohon kepada Ide Betara, mohon keselamatan, kerahayuan. Nah, dari sana kita bisa muncul sifat-sifat kesadaran jiwa kita, kan kesadaran jiwa kita, dan disiplin itulah merupakan salah satu kesadaran jiwa menuju
Bali yang memiliki SDM yang unggul. Jadi disiplin, suka belajar, mentaati aturan. Inggih patut pisan. Terima kasih Bapak Bagus, Bapak Madi. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Dan untuk itu pemirsa Bali TV, marilah kita bersama-sama mendukung dan mensukseskan program pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya dengan pelaksanaan yang sedang digelar atau sedang dilaksanakan, sedang berlangsung upacara Ida Betara Turun Kabeh. Dari beberapa tatanan sudah diterapkan oleh pemerintah Provinsi Bali, ngiring sarengin untuk ditetapkan, dilaksanakan untuk menjaga tertib kita bersama. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, kita masih di program acara dialog bersama kedua orang narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan semakin menarik untuk topik yang kita bahas bersama dua orang narasumber kita pemirsa Bali TV. Siapa yang tidak mengenal rangkaian upacara Ida Betara Turun Kabeh? Sehingga pemerintah Provinsi Bali dengan statement atau konsep Bali Era Baru sudah sangat berjuang untuk bisa menerapkan beberapa sistem, beberapa aturan untuk tentunya memudahkan, menyamankan seluruh pemedek dari manapun tangkil untuk upacara Ida Betara Turun Kabeh, yang kami yakin pemirsa Bali TV, pelaksanaan upacara Ida Betara Turun Kabeh di pura terbesar yang ada di Bali pemirsa Bali TV bukan hanya didatangi, dikunjungi oleh pemeda atau masyarakat Pulau Dewata sendiri di Bali, tetapi juga pasti banyak masyarakat kita dari luar Pulau Dewata menyempatkan bahkan meluangkan waktunya khusus untuk hadir di pelaksanaan upacara Ida Betara Turun Kabeh yang ngejar beberapa hari. Dan untuk aturan sendiri pemerintah Provinsi Bali sudah menerapkan aturan pemirsa bahwa dari lokasi atau kabupaten mana saja sudah dijadwalkan untuk jadwal-jadwal tangkil tersebut. Bukan berarti kita membatasi pengunjung atau pemeda, tidak sama sekali. Namun kami ingin menertibkan atau memberikan kenyamanan yang lebih untuk para pemeda, karena sekali lagi pemirsa Bali TV, tujuan kita datang ke Pura Besakih dalam serangkaian upacara Ida Betara Turun Kabeh adalah fokus kusuk untuk melaksanakan persembahyangan. Bagaimana untuk pelaksanaan persembahyangan itu? Kami berusaha dari pemerintah Provinsi Bali membuat nyaman, leluasa, sehingga memargi antar labde karya turmaning serta sidaninong berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Dari perjalanan patutnya Bapak Ngip, tidak terjadinya macet. Dari pura sendiri pemirsa Bali TV semua fasilitasnya terakomodir, kawasan Pura Besakih juga tertib bersih, dan juga dari ilen-ilen atau pelaksanaan tari-tarian yang juga digelar yang sering kali atau tiap kali titiang tangkil nika selalu wenten Bapak Ngin, entahkah itu wayang, entahkah itu sesolahan rejang, entahkah itu gamelan gong besar. Sepertinya niki ada penjadwalan untuk dilaksanakan bergilir, sehingga setiap hari kapanpun titiang datang ke Pura Besakih pada saat pelaksanaan upacara Ida Betara Turun Kabeh, selalu titiang melihat adanya ilen-ilen sekali punika Bapak. Ini luar biasa sekali untuk penerapan aturan dan juga bagaimana kita pelaksanaan upacara atau menghadiri serangkaian upacara Ida Betara Turun Kabeh di Pura Besakih. Nah, terkait dengan budaya, nilai skala yang kita terapkan atau dan kita sinergikan dengan teknologi sendiri, bagaimana peran teknologi modern dalam pelaksanaan upacara Ida Betara Turun Kabeh di tahun 2026 ini berkaitan dengan Bali Era Baru puniki sendiri. Pak Madi mungkin dulu Bapak, nanti kita lanjut ke Pak Bagus terus. Terima kasih Bu. Mungkin terkait dengan penerapan teknologi modern dalam pelaksanaan Ida Betara Turun Kabeh tahun ini, mungkin disiapkan 144 titik CCTV. Jadi masyarakat mungkin bisa memantau dari rumah melalui Bali Satu Data. Bali Satu Data pemirsa. Ya, Bali Satu Data, nanti di sana bisa diakses CCTV yang ada di Pura Besakih. Jadi kita bisa melihat apakah terjadi penumpukan pemeda atau pengunjung, sehingga bisa kita mengatur waktu untuk datang ke pura kapan waktu yang terbaik sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau penumpukan pemeda, sehingga menimbulkan ketidakhusukan dalam persembahyangan. Dan memang secara teknologi ini dapat langsung diakses dari HP sendiri, bisa diakses langsung.
eh, untuk dipantau oleh masyarakat Lebih- masing-masing ya, ya, Pak ya? masing-masing, ya. Oke, Ya. baik, itu kemajuan teknologi saat sekarang ini pemirsa Bali TV, walaupun mungkin pemirsa ada di mana pemirsa Bali TV dapat menjangkau atau mengakses bagaimana kondisi yang terpantau di kawasan Pura Besaki. Bapak Bagus mungkin ditanggapi seperti menapi Bapak kemajuan sekarang yang kita sinergikan dengan adat budaya Bali sendiri yang kita implementasikan di kegiatan atau upacara Ido Betara Turun Kambe sesuai dengan konsep Bali era baru pemerintah Provinsi Bali. Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan penerapan teknologi modern kan gitu. Jadi memang kita melaksanakan kegiatan adat agama, tradisi, seni budaya kearifan lokal itu kita juga memakai, artinya menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun yang perlu diingat, pemakaiannya itu jangan sampai mengganggu kesakralan dan kesucian itu. Tetap itu yang utamanya Ya, Bapak? tetap. Karena ini kan sebagai pelengkap dia, pelengkap. Kemudian juga bagaimana penempatan itu, penggunaan teknologi itu secara beretika. Gitu. Misal, kalau kita bicara di dalam pura, nah terkait dengan ada pengeras suara, kan itu sangat membantu ketika penginter upacara untuk pada saat pelaksanaan upacara itu sangat membantu. Kemudian dengan begitu banyaknya pemedak ya Bapak ya. Nah kemudian untuk keamanan di pura di sana kan ada juga pertime dan benda-benda yang disucikan, yang disakralkan perlu dipasang CCTV untuk keamanan. Nah tentunya pemasangan itu juga jangan sampai di tempat yang disakralkan. Bagaimana tempat yang cocok untuk pemasangan itu. Nah kemudian juga terkait dengan mobilisasi masyarakat, ada transportasi. Sekarang kan Pak Gubernur juga sudah menyediakan di sana sarana transportasi ramah lingkungan. Ada batasnya sampai di mana dia bisa menggunakan transportasi. Kenapa dikatakan ramah lingkungan? Ya karena Pak Bagus, itu menggunakan teknologi listrik. baik. Ya, listrik. Jadi bukan menggunakan bahan bakar fosil. Baik. Jadi, dia ramah lingkungan. Nah kemudian yang perlu kita pahami juga, perlu kita perhatikan bahwa teknologi terbaru ini sangat besar juga manfaatnya. Seperti disampaikan tadi, bagaimana mensosialisasikan pelaksanaan karya Ido Betara Turun Kabeh. Baik itu sosialisasi masalah pengaturan lalu lintas, masalah jadwal, nah kemudian juga terkait dengan apa-apa saja yang boleh dilakukan di sana melalui media digital, dan salah satunya juga Bali TV ini. Nah, seperti acara yang dilaksanakan hari ini, kita mensosialisasikan bagaimana masyarakat bisa tertib ketika nangkil ke Pura Besakih. Jadi menggunakan waktu yang tepat sesuai dengan jadwal. Baik, diatur sesuai dengan jadwalnya tersendiri seperti nikah Bapak dan juga peran teknologi ini pun, walaupun teknologi pada zaman sekarang sudah masuk ke pelaksanaan upacara Ido Betara Turun Kabeh, namun kita tetap harus memilah dan memilih agar tetap konsep daripada ritual atau kusuknya beribadah daripada pemedak itu sendiri tetap kita jaga bersama-sama nih Bapak. Kesakralannya tetap dapat. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pemedak yang mungkin jumlahnya bukan ratusan tapi ribuan tapi tidak ada pengeras suara ya Bapak ya. Ini sangat bersinergi sekali, jadi bisa kita implementasikan, jadi kita bisa seperti dapat katakan kawinkanlah teknologi baru dengan konsep adat istilah adat di Bali yang kita miliki seperti ini Pak Bagus. Seperti tadi pengeras suara itu digunakan secukupnya, jangan yang berlebihan gitu, secukupnya kalau memang untuk saat ngantar muspe dan sebagainya Bapak itu. Baik, pemirsa Bali TV, nah berkaitan dengan skala dan juga di skala, nah niki becek pemirsa Bali TV, dampak skala nyata dari pelaksanaan upacara Ido Betara Turun Kabeh di Pura Besakih seperti napi yang dirasakan. Mungkin Pak Bagus Dumut, selanjutnya kita ke Pak Madi. Terima kasih. Ya kalau dampak skala kita lihat luar biasa dampaknya, karena kan setiap pelaksanaan upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu dan juga Krama Bali pasti memiliki dampak niskala dan skala. Nah, sekarang kan kita bicara yang skala. Yang pertama mungkin terkait dengan sosial.
Nah, di sana di puro itu, puro bukan hanya sebagai tempat untuk ngaturang sembah bakti kepada Ida Betara. Di sana juga tempat pertemuan kita. Baik yang dulunya mungkin merasa belum kenal, jadi kenal di sana. Karena kan di sana juga ada puro pedarman. Jadi masing-masing keluarga itu bisa bertemu di sana, saling mengenal. Kemudian kita dalam melaksanakan upacara keagamaan itu juga saling membantu, gotong royong, saling mengingatkan, kan gitu, saling gotong royong, saling mengingatkan. Nah, kemudian juga dari segi ekonomi. Iya. Nah, tentunya kramo yang pedok tangkil ke sana ya sampai di sana membeli makanan, minuman, dan juga oleh-oleh, kan itu tentunya Membantu berdampak UMKM setempat UMKM ya, yang Pak. ada di sana. Iya. Dan itu penempatannya sudah diatur. Jadi tidak boleh sembarangan tempat untuk berjualan. Jadi terfokus di situ, ada zona-zona, zona parkir, kemudian juga zona untuk UMKM. Jadi Iya. tidak ketertiban itu juga diatur untuk UMKM itu. Jadi manfaatnya itu di samping juga tadi saya sampaikan sosial, ekonomi, dan edukasi juga pendidikan. Ketika kita tangkil ke sana, di sana kita banyak melihat baik itu upekara dan juga prosesinya. Jadi kita di sana ketika bisa melihat, kita belajar, oh begini loh modelnya. Kita bisa juga jadi saksi pelaksanaan upacara itu, kemudian kita juga bisa menjadi penerus menyampaikan kepada masyarakat yang mungkin belum sempat ke sana, begini loh kondisinya di sana. Jadi itu dampak skalanya yang tentunya sangat bermanfaat, sangat besar bagi kita semua, terutama bagi umat Hindu yang akan tangkil ke Puro Besakih. Baik, mungkin sebelum kita jeda iklan ada yang tambahkan dari Bapak Made terkait skala yang dapat kita angkat dari pelaksanaan Ida Betara Turun Kabeh untuk manfaat sendiri, Pak Made. Terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan terkait dengan jumlah kios-kios yang ada di area Besakih. Di antaranya mungkin di area Bencingah ada 248 kios yang disiapkan, kemudian 162 los. Kemudian untuk di area Armanikmas ada 25 kios, kemudian tambahannya ada sekitar 36 los untuk memanfaatkan oleh masyarakat dalam melakukan pelaksanaan ekonomi UMKM. Dan ini juga kami rasakan bahwasanya dengan adanya UMKM ini tersebut juga membantu pemedak untuk mencari kuliner, mencari cindramata, dan mungkin kelengkapan upacara yang ada. Oke, baik. Berarti ini sinergi sekali ya Bapak ya, semua UMKM, ada juga kebersihan, ketertiban, semuanya terbantu nampaknya untuk skala sendiri di Puro Besakih pelaksanaan upacara Ida Betara Turun Kabeh. Ya pemirsa Bali TV, semakin menarik perbincangan kita, satu segmen lagi, di segmen terakhir kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Baik pemirsa Bali TV, di segmen yang terakhir bersama program acara Dialog di Bali TV. Tentunya masih bersama dua orang narasumber kami pemirsa, yakni Kepala Biro Pemerintahan dan juga Kesra Setda Provinsi Bali bersama Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali terkait topik yang kita angkat pada hari ini di program Dialog, yakni karya Ide Betara Turun Kabeh selaku harmonisasi niskala skala dalam mewujudkan Bali Era Baru sebagai program daripada pemerintah Provinsi Bali bersama jajaran. Pemirsa Bali TV, untuk karya Ide Betara Turun Kabeh, banyak sekali pelaksanaan puncak karya Ide Betara Turun Kabeh dengan fasilitas dari Bali Era Baru pemerintah Provinsi Bali yang memudahkan pemendak. Tentunya salah satunya selain kebersihan sendiri, selain penertiban UMKM sendiri, pemirsa Bali TV, selain juga hal-hal lain yang tentunya turut serta mendukung konsentrasi para pemendak untuk melaksanakan ibadah suci atau bersembahyang sendiri. Titiang tertarik juga pemirsa Bali TV mengetahui hal-hal atau bantuan yang bisa diberikan kepada pemendak lansia atau semeton kita yang memiliki keterbatasan dalam upaya tangkil ke Pura Besakih. Tetapi pemerintah Provinsi Bali dengan konsep Bali Era Baru sangat memudahkan dengan dilaksanakannya atau diadakannya kendaraan khusus yang membantu pemendak sendiri untuk tangkil atau tepat turun di Jambapura sendiri dan lebih memudahkan pemendak itu untuk mengakses jalur lalu lintas khusus yang diberikan kepada pemendak-pemendak puniki seperti lansia dan semeton kita yang memiliki keterbatasan khusus sendiri. Nah, bagaimana menanggapi hal ini Bapak Made sebelum nanti Titiang ke Bapak Bagus? Masihkah kendaraan Nike sampai sekarang atau seperti apa di tahun 2026 puniki bisa disampaikan kepada pemirsa Bali TV? Terima kasih Bu Ayu. Terkait dengan penyiapan kendaraan untuk lansia, balita dan ibu hamil, termasuk juga kaum difabel. Memang untuk tahun ini masih tetap dilaksanakan dan disediakan secara gratis ketika mereka berangkat dari Manimas menuju ke Padma Buana. Nah, di sana disiapkan kendaraan bagi untuk mengefektifkan transportasi yang ada dan mencapai pura yang akan dilaksanakan persembahyangan. Inggih. Sehingga beliau-beliau ini tetap bisa melaksanakan persembahyangan Bapak tidak terhalang dengan transportasi, kondisi seperti ini karena bila diakses mungkin dari tempat parkir sampai ke ajang pura nike untuk orang-orang tertentu mungkin cukup menguras tenaga seperti nike mungkin ibu hamil, disabilitas, lansia nike berbeda mungkin dengan kita yang masih produktif seperti niki. Untuk peran Yohana sendiri, Titiang mau ke Pak Bagus niki. Bapak selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, tapi Bapak nyingga niki apa yang Bapak bisa lihat dari peran generasi muda atau para Yohana saat sekarang ini dengan konsep Bali Era Baru pemerintah Provinsi Bali dengan adanya upacara Ide Betara Turun Kabeh di Pura Besakih. Silakan Pak Bagus. Terima kasih. Jadi peranan Yohana ini juga sangat besar karena kita tahu bahwa di tangan para Yohana inilah yang menjadi pewaris, yang kelak akan menjadi pewaris tatanan kehidupan masyarakat Bali yang sesuai dengan tradisi di Bali. Jadi terkait dengan karya ini, saya kira Yohana berperanan penting, baik dimulai dari tingkatan Banjar-Banjar. Di sana kan ada kelompok-kelompok seni Yohana yang baik itu tabuh. Nah, ketika ada prosesi nganyarin di Pura Besakih, banyak yang lihat itu yang tampil para Yohana. Kemudian juga mereka ikut di dalam prosesi pembuatan sarana upakara. Jadi mereka belajar wujud tanggung jawab mereka ketika melihat itu. Nanti generasi yang tua mungkin 5 tahun ke depan atau bagaimana sudah tidak mampu lagi untuk membuat sarana upakara itu. Nah, disinilah para Yohana, dia sudah masuk di sana, berperanan di sana. Bagaimana, karena karya di Besakih ini banyak menggunakan sarana upakara yang memang perlu keahlian khusus. Jadi Yohana sudah belajar dia di sana, juga ada dia menggunakan teknologi kekinian, mungkin ada yang sarana upakara sekarang divideokan, didokumentasikan untuk dia belajar, dia tahu ketika pelaksanaan upacara Betara Turun Kabeh, ini loh model-model upakaranya. Nah, di sana dia sudah punya dokumen. Nah, kemudian juga dia ikut ngayah sebagai rasa tanggung jawab, ikut ngayah ketika ada sampah, mereka ikut membersihkan itu. Kemudian juga
ikut di dalam mensosialisasikan. Sekarang kan memang dunia digital, dunianya anak muda. Iya. Yang lihat banyak di medsos, mereka ikut mensosialisasikan bagaimana karya di Pura Agung Besakih itu. Dan juga ketika yang ingin belajar tentang bagaimana karya itu, apa tujuannya, maknanya, sekarang sudah banyak di media, mereka bisa akses, bisa buka untuk belajar tentang itu. Intinya ketika pelaksanaan upacara ini dapat menggugah rasa tanggung jawab Yohana sebagai penerus keberlangsungan adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal di Bali. Mereka ikut terjun langsung untuk praktek dan belajar, baik itu di lokasi maupun dari rumahnya. Baik itu di bidang seni ada yang pesantian, seni suara itu pesantian, kemudian juga ada yang nabuh kerawitan, ada yang menari, nah kemudian juga ada yang ikut nginter pemargin persembahyangan. Saya excited mendengar hal ini ya Pak ya, di tengah era modernisasi saat sekarang ini, yang mana para Yohana biasanya mengikuti kemajuan teknologi dengan hal-hal yang lebih banyak ke teknologi modern. Nah, tetapi kita dapat saksikan bersama-sama dalam pelaksanaan upacara Ida Betara Turun Kabeh. Jadi para Yohana ikut serta berkontribusi, berkolaborasi, bahkan diolah vokal, ngenter parikrama persembahyangan, mekidung, geguritan, mekekawin dan sebagainya Bapak ya, seni vokal, olah semuanya, bahkan membuat Banten ya Bapak ya, bagaimana dengan generasi muda saat sekarang ini yang banyak mempunyai ide-ide yang cemerlang, dikolaborasikan dengan konsep adat istiadat tradisi budaya dalam Bali Era Baru sebagai program pemerintah Provinsi Bali agar masyarakat Nike lebih mengetahui seperti niki kegiatan di Pura Besakih saat ini seperti Nike ya Pak ya. Kalau untuk Pak Made sendiri bagaimana melihat peran Yohana saat sekarang ini dirangkaikan dengan upacara Ida Betara Turun Kabeh Bali Era Baru puniki Pak? Kalau kita lihat peran Yohana saat ini, mereka kan lebih cenderung pemahaman terkait dengan teknologi informasi yang bagus. Jadi peran mereka adalah mensosialisasikan keberadaan daripada karya Ida Betara Turun Kabeh ini ke masyarakat terkait dengan jadwal, mungkin kemudian tempat parkir, alur pemedak seperti apa. Jadi mereka berperan aktif dalam mensosialisasikan kondisi itu sehingga tidak terjadi penumpukan atau kemacetan. Mungkin itu yang bisa. Baik. Bisa ditambahkan? Boleh Bapak, silakan Pak Bagus. Jadi terkait yang saya lihat di sini peranan Yohana itu, jadi tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, belajar, kemudian untuk pintar. Ketika sudah pintar, terapkan itu ketika pelaksanaan tradisi-tradisi di Bali. Namun jangan lupa, ketika kepintaran ilmu pengetahuan yang dimiliki itu jangan sampai mengganggu, mencabut, artinya tradisi itu keluar daripada pakem-pakem yang harus dilaksanakan. Tidak keluar konteks. Pengetahuan boleh tinggi, namun tatanan tradisi tetap dipertahankan, jangan tercabut daripada pakemnya itu. Gitu. Jadi itulah peranan Yohana sekarang, peranan yang nyata kan itu nyata. Sekarang dia berkesempatan untuk belajar, silakan belajar, kemudian masing-masing keahliannya yang mungkin ahli di bidang IT, ahli di bidang seni suara, dan lain sebagainya, itu bisa diterapkan untuk melengkapi pelaksanaan upacara seperti yang ada di Ida Betara Turun Kabeh di Besakih ini. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, faktor kesakralannya jangan diutak-atik. Nah, itu. Inggih, tetap berdasarkan apa yang sampun-wenten seperti nike ya Bapak. Bapak Bagus sebagai Kepala Dinas Kebudayaan sendiri, budaya Bali sendiri yang sangat melekat di Pulau Dewata sebagai warisan budaya tak benda yang hanya Bali punya. Mungkin seluruh dunia tidak ada duanya seperti nike ya Bapak, kita dapat katakan. Apa peran Dinas Kebudayaan sendiri dan pemerintah Provinsi Bali sendiri dalam konsep Era Baru mempertahankan agar para Yohana puniki tetap
mencintai adat seni budaya tradisi yang mereka miliki di tengah banyaknya modernisasi saat sekarang ini Bapak. Yang mana nanti pelaksanaan upacara Ida Betara Turun Kabeh tidak hanya 2026, tetapi nanti di 2027 dan tahun-tahun berikutnya, tahun selanjutnya, peran generasi muda atau para Yuana tetap bisa kita ajak lestarikan, tetap bisa kita kolaborasikan untuk bisa turut serta dalam serangkaian upacara-upacara semuanya yang ada di Bali sendiri. Silakan Pak Bagus. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi kita di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam melestarikan seni budaya dan kearifan lokal, kita juga berpedoman pada yang namanya penguatan dan pemajuan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu dikuatkan, kemudian dimajukan. Di sini ada 19 objek penguatan dan pemajuan. 19 yang termasuk tradisi, kemudian juga ada kearifan lokal. Nah, dalam hal ini banyak sastra-sastra dan banyak juga generasi muda mahasiswa yang datang ke Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk meneliti yang namanya lontar-lontar yang ada berkaitan dengan teknologi tradisional, kemudian juga ada pengobatan tradisional di sana, usada itu, kemudian juga ada yang meneliti tentang tatuo-tatuo. Jadi peranan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam hal ini dalam melaksanakan penguatan dan pemajuan kebudayaan, kita selalu menggandeng generasi muda. Nah, jadi baik itu ketika pelaksanaan Bulan Bahasa Bali, yang baru saja yang Bapak kita gelar. Kan yang sekarang yang perlu kita pikirkan kan banyaknya yang artinya orang tua yang tidak mengajarkan bahasa Bali kepada anak-anaknya. Jadi bukan kesalahan anak-anak ketika dia tidak bisa berbahasa Bali. Sedangkan bahasa Bali itu adalah merupakan salah satu ciri khas kebalian kita dengan berbahasa Bali. Nah sekarang orang tua bagaimana memberikan pemahaman kepada anaknya ketika dia mulai mengenal bahasa dengan berbahasa Bali. Kemudian juga para Yuana. Sekarang mereka sudah ikut, baik seperti yang saya sampaikan di awal, ada yang ikut di Seke Pesantian, di sana ada membaca bahasa Kawi, diterjemahkan ke dalam bahasa Bali. Jadi secara tidak langsung mereka juga belajar bahasa Bali. Yang terpenting juga ada aksara Balinya. Aksara Bali. Nah kemudian seni-seni, baik itu seni yang sakral, yang disebut dengan tari wali, tari bebali, dan balih-balihan itu. Generasi muda saya lihat lumayan luar biasa antusiasnya. Nah, ketika pelaksanaan Bulan Bahasa Bali, kemudian juga yang akan datang ini Pesta Kesenian Bali, kita selalu melibatkan generasi muda. Karena bagaimanapun pewarisan daripada seni budaya Bali, adat tradisi seni dan budaya Bali serta kearifan lokal ada di tangan mereka. Kedepannya bagaimana nanti pewarisan tradisi itu di tangan-tangan mereka inilah. Jadi mulai sekarang kita persiapkan, jangan sampai mereka tidak tahu tentang budayanya sendiri. Jadi dari anak-anak, dari segi kemudian setelah dia terjun di organisasi Yuana, Seketeruno yang ada di Banjar, di sanalah tempat mereka belajar. Jadi fungsi Banjar, kemudian fungsi pura, wantilan itu adalah di samping sebagai khususnya mungkin pura, di samping sebagai tempat memuja Ida Sang Hyang Widiwasa dengan berbagai manifestasinya dan juga para leluhur, pujaan leluhur, kita juga di sana tempat kita belajar. Belajar budaya, ya menyangkut seni tari, seni lukis, kemudian juga ada arsitektur pembangunan pura, bagaimana kita belajar tentang tata letak yang dinamakan juga Astabumi itu. Nah, kemudian bagaimana kita belajar tentang hari baik untuk melaksanakan upacara. Banyak itu yang dipelajari oleh generasi muda, dan saya merasa senang artinya apa yang kita laksanakan itu disambut dengan antusias oleh para Yuana. Baik,
Ternyata ini seperti gayung bersambut ya Nggih, Bapak ya, nggih, program-program apa yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Bali dan bagaimana kalau dapat dikatakan dengan bahasa Balinya penampi parayuana, Nggih. penerimaan parayuana itu Penerimaan, nggih. sendiri atas program-program pemerintah yang sudah direncanakan. Tentunya generasi muda semakin terlahir modern, semakin maju tetapi tidak meninggalkan adat tradisi seni budaya Bali yang kita miliki yang hanya Bali punya, tidak ada duanya, tidak ada di tempat lain. Pemirsa Bali TV ngiring sarang-sarang ajegang seni lan budaya Bali na yening nenten iraga kalau bukan kita siapa lagi. Nah, melalui program pemerintah Bali Era Baru sendiri, salah satunya adalah karya Ide Betara Turun Kabeh yang sedang berlangsung ini, peran generasi muda sangat diharapkan dan sedang dilaksanakan bagaimana kontribusi atau keterkaitan peran generasi muda selama perjalanan upacara sakral Ide Betara Turun Kabeh yang sedang digelar di Pura Besaki sendiri. Nah, harapan sendiri Pak Made sareng Pak Bagus ke depannya untuk program pemerintah Bali Era Baru terkait dengan upacara Ide Betara Turun Kabeh. Tapi harapan Bapak berdua selaku narasumber ke depannya atau upacara yang digelar dari tahun ke tahun puniki mungkin akan lebih baik selantur ipun atau seperti napi. Mungkin diawali oleh Pak Made dan diakhiri oleh Pak Bagus nanti. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Harapan kami ke depan terkait dengan pelaksanaan upacara Ide Betara Turun Kabeh adalah semakin tertib, semakin tertib, sehingga masyarakat yang datang dan pemuda yang datang ke Pura Besaki semakin antusias untuk menjaga ketertiban dan kebersihan di sini, sehingga nilai-nilai kesucian dari pura itu tidak ternodai. Mungkin sekian. Baik, Pak Bagus, seperti napi harapan ke depannya dari Bapak dan juga tim dan tentunya mendukung program pemerintah Provinsi Bali, Bali Era Baru. Terima kasih. Jadi harapan kami ke depan masyarakat semakin sadar, jadi tumbuhnya kesadaran diri sehingga apa yang harus dilakukan tidak perlu ada diatur lagi, diperintah lagi, mereka sudah mengatur dirinya sendiri. Jadi sudah ada kesadaran. Yang kesadaran artinya sekarang kan mulai mengatur. Nah, dari sekarang mereka sudah belajar. Nah, tahun depan pelaksanaan itu mereka sudah tahu. Oh, saya ketika tangkil ke Pura Besaki terkait dengan karya ini, saya parkir di sini, apa yang harus saya lakukan untuk menjaga kesucian Pura Agung Besaki. Jadi adanya keseimbangan ketika kita niat suci datang ke pura, pelaksanaan kita, tingkah laku kita di sana juga harus disesuaikan. Artinya antara niskala dan skala itu harus berjalan dengan harmonis sehingga apa yang kita harapkan di dalam Bali Era Baru ini, masyarakat yang sejahtera dan bahagia sesuai dengan tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan adat, tradisi seni, budaya dan kearifan lokal bisa terwujud. Itulah tujuan daripada Bali Era Baru gitu. Baik, matur sukses moping banget kehadirannya Pak Bagus, Pak Made hari ini di Bali TV. Namun sayang sekali waktu kita terbatas, sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya bahas terkait Bali Era Baru bersama upacara Ide Betara Turun Kabeh yang sedang digelar saat sekarang ini. Namun karena waktu kita terbatas, semoga kita nanti ada waktu dan kesempatan kembali untuk bisa berbincang membahas hal ini, dan terima kasih untuk informasinya hari ini Bapak. Dan pemirsa Bali TV, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, tentunya bersama kedua orang narasumber kami hari ini yang sudah hadir di Bali TV membahas terkait karya Ide Betara Turun Kabeh, harmoni, niskala, skala dalam mewujudkan Bali Era Baru. Sekali lagi tadi kita sudah bersama-sama Bapak Kepala Biro Pemerintah dan Kesra Setda Provinsi Bali dan juga Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dan pemirsa, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bersama program acara dialog di Bali TV dapat bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, saya Aisu Santi Putri Anindya mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas hari ini pamit undur diri, dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.